Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai modul Finance for Non-Finance Manager. Dan sekarang kita akan membahas mengenai materi yaitu analisis rasio likuiditas. Jadi pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan atau analisis rasio. Nah, di antara analisis rasio itu ada bentuk-bentuk analisis rasio keuangan. Salah satunya adalah analisis rasio likuiditas. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai materi analisis rasio likuiditas. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar ada beberapa perusahaan yang tidak mampu membayar atau melunasi utang-utang jangka pendeknya, atau ada beberapa perusahaan yang tidak mampu melunasi atau membayar kewajiban-kewajiban perusahaan atau kewajiban-kewajiban mereka yang jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo. Nah, teman-teman sekalian, kewajiban-kewajiban perusahaan ini yang dimaksud adalah baik kewajiban pada pihak-pihak di luar perusahaan atau yang disebut dengan likuiditas badan usaha, maupun kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak-pihak di dalam perusahaan yang sering juga disebut dengan likuiditas perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, jika masalah ini terus-menerus terjadi atau jika masalah ini terjadi, maka hal ini akan bisa menyebabkan hubungan yang kurang baik terhadap distributor atau pihak-pihak lainnya. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka perusahaan akan bisa mengalami krisis kepercayaan. Nah, teman-teman sekalian, seperti teman-teman sekalian pahami bahwa kepercayaan merupakan modal utama untuk mengelola sebuah perusahaan agar perusahaan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi apabila perusahaan kehilangan kepercayaan baik dari konsumen atau pemasok dan sebagainya, maka hal ini jelas akan mengganggu operasional perusahaan sehingga perusahaan tidak akan bisa memaksimalkan labanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi masalah-masalah ini bisa terjadi atau ketidakmampuan perusahaan di dalam membayar utang-utang jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo itu bisa disebabkan karena memang perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar utang-utang yang segera akan jatuh tempo. Atau bisa juga sebenarnya perusahaan itu memiliki dana, cuman ketika utang-utangnya atau utang-utang jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban jangka pendeknya telah jatuh tempo, perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup. Nah, jadi ketika kewajiban-kewajiban jangka pendeknya jatuh tempo, perusahaan itu tidak memiliki dana tunai yang cukup, sehingga perusahaan harus melakukan alternatif lain seperti penagihan piutang, menjual surat-surat berharga, atau juga menjual sediaan atau inventory. Nah, seperti kita ketahui, untuk melakukan penagihan piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan barang perusahaan tersebut adalah relatif memerlukan waktu yang agak lama. Nah, sehingga akan mempengaruhi dana tunai perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek mereka. Nah, teman-teman sekalian, di sisi lain ada juga beberapa perusahaan yang memiliki dana berlimpah atau dana yang banyak,
yang tidak dimanfaatkan oleh manajemen secara optimal. Nah, hal ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang kurang baik. Jadi artinya bahwa pengelola atau manajemen tidak mampu mengoptimalkan dana yang mereka miliki. Jadi jika hal ini dibiarkan, maka dana yang tidak terpakai ini jelas akan berimplikasi pada pemaksimalan laba atau akan berimplikasi terhadap perusahaan di dalam memaksimalkan laba mereka. Nah, jadi oleh sebab itu maka manajemen harus memahami bagaimana cara mengelola kas dengan baik. Nah, sehingga di satu sisi tidak terjadi masalah likuiditas dan di satu sisi tidak terjadi kelebihan dana atau perusahaan memiliki kelebihan dana. Sehingga hal ini perusahaan tidak akan mampu memaksimalkan laba mereka. Nah, demikian teman-teman. Jadi permasalahan likuiditas ini mungkin bisa disebabkan karena salahnya pengelolaan perusahaan. Mungkin dalam hal ini bisa terjadi karena pengelola sudah diberikan laporan keuangan oleh manajer keuangan. Kemungkinan dalam hal ini pengelola itu tidak memperhatikan atau tidak membaca laporan keuangan yang disajikan secara seksama atau secara teliti. Nah, di samping itu mungkin juga manajer keuangan sudah memberikan laporan keuangan yang maksimal atau sudah memberikan atau menyajikan laporan keuangan yang informatif dengan rasio-rasio keuangan yang sudah wajar gitu. Cuman pengelola tidak memperhatikan rasio-rasio keuangan tersebut atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya masalah likuiditas. Nah, hal ini bisa terjadi atau masalah likuiditas itu bisa terjadi karena kesalahan pengelolaan perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi intinya bahwa analisis yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban yang segera akan jatuh tempo. Hal inilah yang disebut dengan analisis rasio likuiditas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis rasio likuiditas itu adalah merupakan kegiatan untuk mengukur atau analisa untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam melunasi utang-utang jangka pendeknya atau kewajiban-kewajiban perusahaan yang segera akan jatuh tempo. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi penjelasannya adalah atau intinya yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan itu adalah aktivitas untuk atau analisis untuk menghitung atau mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka membayar utang-utangnya yang segera akan jatuh tempo. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan rasio likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan. Itu yang tadi itu adalah analisisnya. Sekarang adalah yang dimaksud dengan rasio likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi penjelasan mengenai rasio likuiditas sudah saya jelaskan. Kemudian mengenai perhitungan, rumus, serta interpretasinya kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Jadi materi berikutnya kita akan khusus membahas mengenai
penjelasan, rumus, serta menghitung dan menginterpretasikan masing-masing dari bentuk rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas itu sendiri ada rasio lancar atau current ratio, kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, kemudian ada rasio cash atau cash ratio, kemudian ada rasio perputaran kas atau turnover ratio, lalu yang terakhir ada inventory to net working capital. Nah, rasio-rasio inilah yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, oleh sebab itu maka teman-teman sekalian ikuti terus materi-materi yang saya akan bahas, yang saya akan sampaikan, sehingga teman-teman sekalian tidak kehilangan informasi-informasi yang menarik mengenai akuntansi, keuangan, ekonomi dan juga bisnis. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Nah teman-teman sekalian, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman sekalian mengirimkan ke alamat email berikut atau bisa melalui WhatsApp berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.